Selamat siang, perkenalkan saya Siska. Saya adalah seorang implementer software akuntansi. Untuk saat ini saya akan mencoba memberikan satu review bagi teman-teman yang akan memilih kira-kira pekerjaan apa yang di masa ini atau masa depan bisa menjanjikan selain sebagai pengusaha yang bisa dipilih gitu. Dan juga mungkin bagi adik-adik atau generasi muda yang mau memilih menjadi apa. Dalam podcast saya untuk berikutnya saya akan mencoba memperkenalkan setiap pekerjaan pada ahli-ahlinya, baik itu misalnya ahli akuntansi, kemudian juga bisa ahli marketing seperti itu, sehingga lengkap ya point of view-nya untuk adik-adik yang mau memilih jalur di masa depannya. Untuk yang saat ini saya akan membahas mengenai pekerjaan yaitu yang tidak terikat dan tidak harus di kantor, yaitu seorang freelancing atau freelancer ya. Freelancer ini saya kira merupakan suatu pekerjaan yang bisa dipilih dan dapat dikontrol sendiri oleh mereka yang bergerak di freelancer ini. Seorang freelancer itu bisa juga kita bisa lihat di sini ya. Bisa dilihat dari sini, ini ada seorang freelancer bisa juga melewati jalur pengiriman, dia juga bisa lewat data entry gitu ya. Jadi sangat bervariatif ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan data analysis, juga bisa sebagai software engineer, dan yang terakhir mungkin bisa juga sebagai konsultan bisnis ya. Banyak sekali spesialisasi yang bisa dipilih untuk menjadi seorang freelancing. Baik, untuk menjadi seorang freelancer itu tidak hanya menguntungkan bagi freelancer itu sendiri ya, karena setiap perusahaan juga memperoleh benefit dalam menggunakan jasa mereka. Kenapa? Karena seorang freelancer ini dia fokus pada satu bidang dan mereka akan selalu mengupgrade keahliannya mereka ya, sehingga tidak mengerjakan yang lain. Jadi mereka fokus terhadap keahlian tersebut, dan ini menguntungkan perusahaan. Kenapa? Karena mereka lebih update dalam mengupgrade ilmu dan wawasan mereka dan tentunya dibutuhkan masing-masing perusahaan. Bagaimana caranya menjadi seorang freelancer? Ini saya akan sedikit memberikan tips-tips atau tahap-tahap ya menjadi seorang freelancer. Yang pertama adalah mengidentifikasi nilai Anda. Jadi Anda bisa berbicara dengan orang-orang di sekitar Anda, kira-kira nilai apa yang lebih dari orang lain mengenai diri Anda. Misalnya, apakah Anda itu orang yang cepat atau penuh strategi? Dan kira-kira dari situ kemudian Anda akan menyimpulkan kira-kira tipe project seperti apa yang benar-benar Anda kuasai. Dan Anda harus benar-benar pikirkan dengan tepat apakah nilai tersebut bisa Anda angkat sebagai freelancer. Untuk yang kedua, nah ini adalah komunikasikan pada mereka mengenai jasa Anda. Jadi bisa Anda perkenalkan jasa Anda melalui profile atau website, dan nilai apa yang Anda tawarkan, dan kira-kira dampak bagi orang lain yang menggunakan jasa Anda seperti apa gitu. Dan Anda akan dibayar dengan jasa tersebut. Dan selain itu Anda harus melakukan riset dalam harga. Jadi nilai tersebut apakah sudah seimbang dengan apa yang Anda berikan kepada perusahaan. Untuk yang ketiga adalah Anda harus menjalin hubungan baik ya. Jadi di sini memang tidak mudah karena Anda membutuhkan proses, tetapi dari sini Anda mendapatkan pelajaran bahwa apakah freelancing ini cocok untuk Anda. Apakah Anda senang bekerja di luar kantor secara remote, atau Anda justru lebih senang dengan datang ke kantor. Dan setiap kali proyek itu selesai, Anda harus menanyakan mengenai feedback atau kesan orang lain mengenai jasa Anda. Untuk yang keempat adalah gabung komunitas freelancer ya, gabung dengan komunitas freelancer. Jadi di sini Anda dapat bertukar, baik itu untuk
informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa Anda, ataupun Anda dapat bertukar mengenai ilmu atau untuk mengupgrade nilai dari jasa yang Anda lakukan.